Dia memanggilku tidak berguna, melemparku melewati pintu kaca seperti sampah. Tapi saat matahari terbit, aku akan memegang dokumen-dokumen itu, password-password rahasia, dan kekuasaan penuh. Karena sementara mereka merayakan keheninganku, aku sudah diam-diam membangun kasusku, potong demi potong, berkas demi berkas, rahasia demi rahasia. 5 tahun perencanaan teliti diringkas menjadi 1 malam pembalasan. Dan sekarang namaku akan bergema di setiap ruang sidang, ruang rapat dewan, dan siaran berita di seluruh negeri. Mereka pikir mematahkan tubuhku akan mematahkan semangatku. Mereka salah besar. Namaku Melina Wijaya dan dulu aku adalah masa depan teknologi medis Indonesia. Di usia 32 tahun, aku memegang 17 paten, pernah dimuat di majalah Forbes Indonesia 2 kali, dan seharusnya mewarisi kerajaan bisnis keluarga. Sebaliknya, aku mendapati diriku terbang melewati dinding kaca di gala amal tahunan keluarga kami di The Ritz-Carlton, Jakarta. Pecahan kaca menyayat gaun sutraku seperti ribuan pengkhianatan kecil. Kristal chandelier di atas bergetar hebat karena benturan. Darah menggenang di bawahku, bercampur dengan campakne yang tumpah karena shot. Melalui dering di telingaku, aku mendengar suara ayahku, tegas dan dingin seperti bojo bedah. Kau tidak odo opo-aponyo, Budi Wijaya meludah sambil merapikan manset tuk sedonyo. Seolah-olah dia tidak baru saja melempar putrinya sendiri melewati pintu kaca impor Eropa custom. Kekecewaan, parasit. Kau pikir pantas mendapatkan opo yang sudah aku bangun? Aku mendorong tubuhku bangun dengan telapak tangan berdarah, merasakan pecahan kaca berderak di bawah tangan. Kerumunan eksekutif farmasi, anggota dewan, dan elit Jakarta berdiri membeku. Kengerian terpancar dari mata mereka yang membelalak. Ibu tiriku Sinta memegang kalung mutiaranya erat. Wajah bototnya, yang kaku berusaha menunjukkan keprihatinan palsu. Saudara tiriku Rian menyeringai dari balik gelas campak ninyo. Kau baru saja kehilangan segalanya, bisikku, suaraku menggema di ballroom yang tiba-tiba sunyi senyap. Darah menetes dari daguku ke lantai marmer Italia. Setiap inci darinya. Budi tertawa keras, tawa ruang rapat yang selama puluhan tahun mengintimidasi pesaing. Ancaman kosong dari gadis kosong. Keamanan. Tapi aku bukan mengancam. Aku hanya menyatakan fakta. Saat 2 petugas keamanan mendekat, aku berdiri perlahan, pecahan kaca jatuh dari rambutku seperti salju mematikan. Kakiku gemetar, tapi tekadku tak pernah sekuat ini. Aku menatap langsung ke mata ayahku. Mata biru dingin yang dulu membacakan dongeng pengantar tidur, mengajariku naik sepeda, dan perlahan mengeras setelah ibu meninggal serta Sinta menyelinap masuk ke hidup kami. Periksa rekening-rekeningmu besok pagi, kataku sambil melangkah hati-hati melewati bingkai pintu yang hancur. Semuanya. Kerumunan membelah jalan saat aku berjalan keluar, meninggalkan jejak kaki berdarah di marmer putih. Seseorang menawarkan sapu tangan. Aku abaikan. Biarkan mereka melihat darah itu. Biarkan mereka ingat momen ini ketika kerajaan Bionusantara mulai runtuh. Helen, mantan asisten kakekku, menangkap pandanganku dari ujung ruangan. Anggukan kecil lewat di antara kami. Dia tahu. Aiden Blake, konselor hukum baru kami, berdiri dekat bar, ponselnya sudah di tangan. Dia juga tahu. Mereka semua pikir aku menghabiskan 5 tahun terakhir merajuk di kantor basemen, menerima remah-remah, sementara Rian mengklaim inovasi-inovasiku dan Sinta meracuni pikiran ayahku terhadapku. Mereka pikir aku sudah hancur, kalah, tak berbahaya. Mereka tak tahu aku sudah mendokumentasikan setiap transaksi ilegal, setiap tanda tangan palsu, setiap rekening di Singapura. Mereka tak tahu tentang wasiat asli yang tersembunyi di kotak deposit aman kakekku, yang menamai aku, bukan Budi, sebagai pewaris sah Bionusantara. Malam ini seharusnya menjadi puncak kebanggaan Budi,
Pengumuman alat medis revolusioner hasil desainku yang dicuri dan dibuat seolah-olah milik Ryan. Puncak puluhan tahun membangun kerajaan atas kebohongan, pencurian, dan pengkhianatan. Sebaliknya, malam ini akan dikenang sebagai awal dari kehancuran. Aku berhasil mencapai mobilku, meninggalkan jejak tangan merah di handle pintu. Dalam 12 jam, Kejaksaan Agung akan menggerebek kantor kami. Direktorat Jenderal Pajak akan membekukan rekening. Dewan akan memanggil rapat darurat. Dan aku akan kembali melangkah masuk, bukan sebagai putri yang dibuang, melainkan sebagai cosah. Tapi dulu, aku harus mengirim bukti-bukti, menelepon sekutu, dan mengatur revolusi. Pecahan kaca di kulitku terasa panas, tapi tak sebanding dengan kepuasan mengetahui bahwa saat fajar menyingsing, Budi Wijoyo akan mengerti persis apa yang telah dia buang. Dokter ruang gawat darurat menarik pecahan lain dari bahuku saat aku mengingat kembali saat segalanya berubah. Ibu meninggal saat aku berusia 12 tahun. Kecelakaan mobil di Selasa hujan yang menghancurkan lebih dari sekadar keluarga kami. Dalam 6 bulan, Sinto muncul di acara penggalangan dana perusahaan. Semua simpati palsu dan sentuhan strategis di lengan ayahku. Dalam setahun, dia sudah pindah ke rumah mewah Pondok Indah kami bersama Ryan. Ini mungkin terasa sakit, dokter memperingatkan. Aku hampir tak merasakannya. Rasa sakit fisik tak ada artinya dibanding melihat warisanmu lenyap pelan-pelan. Ryan adalah segala yang aku bukan, laki-laki, menawan secara dangkal yang mengesankan dewan, dan yang terpenting bukan pengingat ibuku. Sementara aku menghabiskan masa remaja di Institut Teknologi Bandung, lulus cum laude usia 19 tahun, Ryan berpesta di Universitas Negeri. Tapi di setiap makan malam keluarga, setiap acara perusahaan, dia selalu anak emas, pewaris yang jelas. Aku cukup naif berpikir kompetensi itu penting, bahwa kakekku melihat sandiwara itu. Hendra Wijaya membangun Bio Nusantara dari nol, mengubah perusahaan suplai medis kecil menjadi kerajaan bioteknologi bernilai triliunan rupiah. Dia membesarkanku di laboratorium itu, mengajariku memakai pipet sebelum aku bisa memegang pensil dengan benar. Ini semua akan jadi milikmu suatu hari nanti, Melino, katanya, tangan tuanya membimbing tanganku di atas aplikasi paten. Saat kanker pankreas merenggutnya 3 tahun lalu, aku duduk di samping ranjang rumah sakit saat dia meremas tanganku. Wasiatnya, bisiknya, suaranya hampir hilang di antara bunyi monitor. Jangan biarkan mereka. Yang asli ododi tapi morfin menariknya sebelum selesai. Saat pembacaan wasiat, pengacara Sinto mengeluarkan dokumen pertanggal 2 minggu sebelum kakek meninggal. Semuanya, perusahaan, paten, aset properti, jatuh ke tangan Budi, bukan ke aku, darah dagingnya yang telah bekerja bersamanya sejak kecil. Budi yang kompeten tapi tak visioner, yang hanya mempertahankan kerajaan tanpa pernah memperluasnya seperti mimpi kakek dan aku. Ini untuk kebaikanmu, sayang, kata Sinto setelahnya, tangannya yang dimanikur menyentuh bahuku seperti cakar. Dewan tak akan menerima wanita muda. Tapi jangan khawatir, selalu ada tempat untukmu di bisnis keluarga. Tempat itu ternyata ruang penyimpanan basement yang diubah jadi kantor, dengan gelar Asociate Peneliti Junior meski aku punya gelar doktor dan inovasi terbukti. Gaji pas-pasan, tak ada saham, tak ada hak suara, tak ada akses lantai eksekutif. Ryan malah dipromosikan cepat jadi wakil presiden pengembangan. Kantornya menghadap pelabuhan Tanjung Priok. Tapi mereka melakukan kesalahan fatal, meninggalkanku di gedung itu. Dokter selesai menjahit, total 23 jahitan. Kamu harus lapor polisi, katanya pelan. Kekerasan rumah tangga. Sudah diurus, jawabku. Dia tampak ragu tapi tak mendesak. Saat meninggalkan rumah sakit pukul 3.47 dini hari, aku teringat penemuan pertama 2 tahun lalu.
Aku sedang mendigitalkan file Lomo saat menemukan ketidaksesuaian di rekening yayasan. Uang mengalir ke perusahaan cangkang di Singapura, dana pengembangan dialihkan ke entitas fiktif. Awalnya kukira kesalahan akuntansi. Lalu aku menemukan pola, tanda tangan, kode otorisasi yang mengarah ke Budi dan Sinto. Itulah saat aku mulai benar-benar menggali dan merencanakan. Setiap penghinaan, setiap kali Rian mempresentasikan desain mes jantungku, setiap nomoku dihapus dari paten, menjadi bukti baru. Helen yang curiga sejak awal, Aiden yang baru dari kejaksaan, Derkim Diran yang muak dengan keserakahan, Marto di akuntansi yang sudah mendokumentasikan ketidakberesan bertahun-tahun. Kami membangun kasus yang akan menghancurkan mereka. Tapi aku menunggu momen sempurna. Dan malam ini, saat Budi memutuskan melemparku lewat Koco, momen itu tiba. Sekarang di apartemenku saat fajar mendekat, aku membuka laptop. 37 file terenkripsi menunggu. Rekening keuangan, dokumen palsu, rekaman percakapan, dan rekaman chat kantor pengacara kakek yang menunjukkan Sinto bersama notaris yang kemudian menghilang. Ponselku bergetar. Helen, ditemukan. Kotak deposit 447. Wasiat asli tepat di tempat yang dia katakan. Aku tersenyum, bibirku yang ropek terasa perih. Saat Budi bangun, dunianya akan terbakar, dan aku yang memegang korek apinya. Bendera merah pertama muncul saat audit rutin, yang seharusnya tak boleh kulihat. Sebuah invoice senilai 3 miliar rupiah untuk jasa konsultasi dibayarkan ke Prometheus Medico. Perusahaan itu tak punya website, tak ada karyawan di LinkedIn, hanya alamat pubut di Singapura. Aku menemukannya saat memperbaiki error database pukul-pukul 11.30 malam di kantor basement. Jumlahnya tak langsung mencurigakan, kami sering bayar konsultan, tapi kode otorisasi milik Budi dan tanggal pembayaran bertepatan dengan persetujuan POM untuk sistem insulin baru kami. Aku menggali lebih dalam. Prometheus baru didirikan 2 hari sebelum pembayaran. Direktur tunggalnya bernama Marcus Webb. Tapi tanda tangannya mirip sekali dengan Budi, cukup berbeda untuk lolos pemeriksaan biasa. Dalam beberapa bulan berikutnya, aku menemukan 17 perusahaan cangkang lagi. Phoenix Medico Inovasi, Atlas Biotech Konsultan, Manurvo Research Group. Semua didirikan di tempat-tempat surga pajak, menerima pembayaran besar untuk jasa samar, dan dibubarkan dalam setahun. Total 38 miliar rupiah disedot dari Bionusantara dalam 3 tahun. Kamu kelihatan lelah, kata Aiden Plake suatu pagi sambil meletakkan kopi di mejaku. Dia baru bergabung, direkrut langsung dari Kejaksaan Agung setelah 5 tahun menangani kasus korupsi kesehatan. Muda, ambisius, dan belum terkontaminasi politik keluarga Wijaya. Hanya menghitung angka, jawabku hati-hati. Dia melirik layar, melihat spreadsheet perusahaan cangkang yang ketinggalkan terbuka. Ekspresinya tak berubah, tapi jarinya menggenggam cangkir lebih erat. Analisis menarik, katanya. Boleh duduk. Itulah awal aliansi kami. Aiden direkrut untuk memastikan kepatuhan, tapi apa yang dia temukan membuatnya curiga. Bersama, kami melacak aliran uang yang menggambarkan penipuan sistematis. Pejabat POM menerima fee ceramah tepat sebelum persetujuan. Petugas paten yang hipoteknya tiba-tiba lunas. Staf yang liburan di properti milik anak perusahaan Bionusantara. Ini wilayah pelanggaran korupsi, bisik Aiden suatu malam saat kami meninjau file terenkripsi di kantorku. Kita bicara tuntutan pidana, bukan sekadar sanksi perdata. Tapi kami butuh lebih dari catatan keuangan. Kami butuh bukti niat. Helen menyediakan itu. Dia tak pernah percaya Sinto. Dia melihat Sinto secara sistematis mengisolasi Budi dari siapapun yang bisa mempertanyakan tatanan baru. Saat aku mendekatinya, dia mengaku sudah menyimpan catatan sendiri. Kakekmu paranoid di akhir hayat,
katanya sambil minum teh di apartemennya di Kemang. Dia terus bicara tentang dokumen di brankas pribadinya, bagaimana dia melindungimu. Sehari sebelum meninggal, dia memberiku kunci. Kunci itu mengarah ke kotak deposit di Bank Mandiri Cabang Sudirman. Di dalamnya kami temukan wasiat asli, sudah dinotarisasi, disaksikan 3 mitra di firma hukum terkemuka, pertanggal 6 bulan sebelum pemalsuan. Wasiat itu menyerahkan saham pengendali Bio Nusantara kepadaku, dengan budihannya sebagai co sementara sampai aku berusia 35 tahun atau memilih mengklaim lebih awal. Mereka akan bilang itu palsu, kataku. Helen tersenyum. Kakekmu sudah memikirkannya. Penandatanganan direkam video. Rekaman audio di kotak itu juga. Ditambah afidavit dari ketiga saksi. Kami habiskan 1 tahun lagi membangun kasus. Aku buat sistem cadangan, menyimpan bukti di 3 tempat berbeda. Server Cloud di Swiss, dokumen fisik di kotak deposit Jakarta, dan drive terenkripsi dengan sekutu terpercaya. Setiap ketidakberesan keuangan, setiap dokumen palsu, setiap suap dicatat rapi. Tergin bergabung setelah Rian mencuri kredit untuk polimer graf tulang revolusionernya. Marto dari akuntansi sudah mendokumentasikan ketidaksesuaian bertahun-tahun, menunggu orang berkuasa bertindak. Bahkan sekretaris Budi sendiri, muak dengan jadwal dan penutupan yang dipaksakan, mulai meneruskan email kepadaku. Kejaksaan Agung butuh bukti permulaan yang kuat. Dijep butuh bukti penggelapan pajak jelas. Dewan butuh bukti malversasi tak terbantahkan. Kami beri mereka semua, dibungkus rapi dengan wasiat palsu dan paten curian. Tapi aku menunggu. Menunggu momen sempurna saat pengungkapan akan menimbulkan kerusakan maksimal. Saat Budi lengah, Dewan berkumpul, media menyaksikan. Aku tak menduga momen itu datang dengan darah dan kaca pecah, tapi mungkin itu pas. Mereka yang memulai pertumpahan darah, secara harfiah. Sekarang, saat aku siap mengirim 37 gigabit bukti ke otoritas, aku memikirkan keadilan, bukan balas dendam. Keadilan untuk kakek yang membangun sesuatu indah tapi dikotori. Untuk setiap peneliti yang karyanya dicuri. Untuk pasien yang bayar harga mahal demi mendanai rekening Singapura dan suap. Ponselku bergetar. Aiden, dokumen siap. Kontak Kejaksaan Agung dikonfirmasi pukul 6 pagi. Kamu yakin? Aku melihat tangan berbalut dan darah masih di bawah kuku. Kirim semuanya, ketiku balik. Perang untuk Bio Nusantara sudah dimulai. Dan kali ini, aku pegang semua amunisi. Pencurian terjadi pada Selasa. Aku habiskan 18 bulan mengembangkan Cardiome Mes 3.0. Pacu jantung revolusioner yang bisa meregenerasi jaringan sekaligus mencegah aritmia. Setiap perhitungan, campuran polimer, tes biokompatibilitas adalah milikku. Aplikasi paten sudah siap di mejaku. Melino bisa bergabung di ruang dewan. Sekretaris Budi menelepon ke basemen pukul 2.15 siang. Aku menemukan seluruh dewan sudah berkumpul, campaknya mengalir. Rian berdiri di layar presentasi, diagramku ditampilkan di belakangnya, dataku dikemas ulang dalam slide korporat. Bapak dan Ibu sekalian, Budi mengumumkan sambil menggembungkan dada. Saya persembahkan masa depan perawatan jantung, dikembangkan oleh Wakil Presiden pengembangan kami yang brilian, Rian Wijaya. Saudara tiriku mengklik slide-sliku, menjelaskan inovasiku seolah dia paham ikatan molekuler yang dia deskripsikan. Anggota Dewan mengangguk puas. Tri Henrietta Morse, Direktur Utama, bahkan bertepuk tangan. Ini akan merevolusi pengobatan pasca infark. Rian membaca catatanku. Uji coba awal menunjukkan penurunan 92% podo, dia tersandung koto aritmia. Tentu saja. Dia bahkan tak bisa mengejo tanpa catatanku. Aku berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan bertahun-tahun hidupku dihadiahkan kepada orang yang mengirop berarti pretty research.
Sinta menangkap pandanganku dan tersenyum. Senyum ular yang mengatakan dia tahu persis apa yang terjadi dan menikmati ketidakberdayaanku. Odo pertanyaan, tanya Budi Kedewan. Hanya satu, kataku sambil maju selangkah, semua kepala menoleh. Rian, bisakah kamu jelaskan mekanisme cross-linking polimer yang mencegah biodegradasi? Wajahnya memucat. Yah, polimer-polimernya dihubungkan, polimer mono tepatnya. Berapa half-life-nya? Bagaimana kamu selesaikan masalah imunogenisitas dengan coating? Melino. Suara Budi penuh peringatan. Saudaramu sudah bekerja keras untuk proyek ini. Saudara tiriku, koreksiku, dan aku penasaran metodologinya karena log laboratorium menunjukkan dia tak pernah masuk sayap bioengineering setelah jam kerja. Aneh. Mengingat semua tim stam pengembangan terjadi antara tengah malam sampai pukul 4 pagi. Dewan bergeser gelisah. Termorse mengerutkan kening. Cukup, bentak Budi. Rian sudah memberikan terobosan yang akan menghasilkan ratusan miliar rupiah. Cemburu kecilmu tak pantas. Aku tertawa. Benar-benar tertawa. Tentu saja, bodoh aku. Mereka promosikan Rian jadi executive vice president inovasi sore itu. Press release keluar pukul 5 sore, disertai gambar teknisku dengan nomor Rian dicetak di atasnya. Malam itu, aku duduk di lab kosong, menatap 18 bulan kerja, yang dikreditkan ke orang lain. Ini bukan pertama kali. Stent neural, coating antimikroba, pompa insulin pediatrik, semua desainku, semua diklaim orang lain. Tapi Cardiome-Mes berbeda. Ini mahakaryaku. Helen menemukanku tengah malam. Mereka lakukan lagi. Yo, kamu bisa melawan. Dokumentasi jelas menunjukkan. Dengan pengaruh opo? Aku mengajukan keluhan, mereka pecat aku karena insubordinasi. Aku buka ke publik, mereka kubur aku dindo dan gugatan. Aku buka file baru di komputer. Tidak, biarkan mereka ambil. Dia mengawasi saat aku mulai mendokumentasikan semuanya. Notebook lab asli, timeline pengembangan, rekaman chat yang menunjukkan aku sendirian di lab saat setiap terobosan besar. Setiap file dinamai, diberi tanggal, dan dicadangkan. Kamu merencanakan sesuatu, kata Helen. Aku merencanakan untuk sesuatu, koreksiku. Odo bedanya. Selama minggu-minggu berikutnya, aku menyaksikan Rian gagap di presentasi, tak bisa jawab pertanyaan teknis. Aku biarkan Budi mengabaikan kontribusiku di rapat. Aku tersenyum saat Sinta menyarankan aku mungkin lebih bahagia di posisi yang kurang menuntut. Tapi aku juga menyaksikan arogansi mereka tumbuh. Mereka jadi ceroboh, terlalu percaya diri. Rian ajukan paten dengan risetku, menciptakan jejak pencurian kekayaan intelektual. Budi dorong persetujuan regulasi menggunakan kredensial palsuku sebagai milik Rian. Sinta alihkan dana pengembangan untuk percepat proyek Rian. Setiap kejahatan didokumentasikan rapi, setiap saksi dicatat. Terkim mendekatiku setelah presentasi Rian yang buruk ke tim peneliti. Dia tak paham biokimia dasar. Bagaimana dia memimpin pengembangan? Politik, jawabku singkat. Ini karyamu. Semua orang tahu. Benarkah? Apakah mereka akan bersaksi saat waktunya tiba? Dia menatap mataku, pemahaman muncul. Yo. Aku akan. Satu persatu mereka maju. Peneliti muak melihat inovasi dicekik. Insinyur jijik melihat ketidakkompetenan dihargai. Akuntan yang melihat alokasi dana aneh di sekitar proyek Rian. Aku beri mereka harapan dengan menunjukkan bukti. Aku susun dokumentasi paten asli, log keamanan, thread email di mana Rian bertanya hal-hal yang mengungkap ketidakpahamannya total. Saat Terkim bertanya kapan, aku janji segera.
Biarkan mereka gali lubang lebih dalam. Cardiome Mestigo, nol diluncurkan dengan sorak-sorai besar. Rian menghiasi cover majalah. Budi bicara tentang warisan dan inovasi keluarga. Mereka begitu sibuk merayakan, tak sadar aku mengunduh seluruh database pengembangan. Mereka terlalu mabuk sukses curian untuk melihat aku memotret notebook lab asli yang dikunci di brankas pribadi Budi. Brankas yang tak dia tahu sudah aku hafal kombinasinya bertahun-tahun lalu. Pride sebelum jatuh, dan kebanggaan mereka sudah membangun tebing sangat tinggi. Aku simpan setiap artikel, setiap wawancara di Monorian klaim kredit untuk kerja yang tak dia pahami. Aku rekam setiap rapat dewan di Mono Budi memuji putra inovatifnya, sambil mengabaikan Putri Basemen. Mereka pikir diamku berarti kekalahan. Mereka tak tahu itu berarti persiapan. Folder bukti semakin tebal. Pencurian kekayaan intelektual, penipuan sekuritas, pelanggaran undang-undang klaim palsu. Bukti demi bukti bahwa kesuksesan terbaru Bio Nusantara dibangun atas kebohongan. Biarkan mereka nikmati saat di bawah sinar matahari. Bayangan mereka akan jauh lebih panjang saat matahari terbenam. Ballroom Crystal Tea Ritz-Carlton Jakarta berkilauan dengan kekayaan farmasi. Gala amal tahunan Bio Nusantara menghadirkan semua orang penting. Komisaris POM, anggota DPR, Joe Fortune 500 Indonesia, tiket Rp1 juta untuk dana penelitian jantung, meski aku tahu sebagian besar akan lenyap ke rekening Singapura. Aku memakai gaun Valentino merah yang ibu cintai, yang tak pernah Budi izinkan sejak pemakaman ibu. Kepolo-kepolo menoleh saat aku masuk. Memar dari perselisihan bulan lalu dengan Budi sudah pudar, tapi sikapku membuat orang menyingkir. Melino, suara Sinto meneteskan kehangatan palsu. Cantik sekali, meski gaun itu agak berani untuk posisimu. Posisiku sebentar lagi berubah, kataku sambil menerima campakne dari pelayan lewat. Botocnya tak bisa sembunyikan kerut kening. Apa maksudmu? Aku tersenyum dan melewatinya menuju toilet wanita, tapi aku tak kesono. Pusat bisnis hotel sepi pukul 9.45 malam. Aku bayar manajer malam 500.000 tunai agar tetap sepi. Laptopku terhubung ke wifi hotel, anonim, tak bisa dilacak ke aku. Kredensial server Bio Nusantara masih aktif. Budi tak pernah mencabut aksesku. Arogansinya akan menghancurkannya. Aku navigasi ke direktori keuangan, mengunduh 18 bulan catatan, transfer kawat, notulen dewan, thread email tentang proyek Prometheus dan inisiatif Singapura. Jariku menari di keyboard. Setiap file adalah paku di peti mati mereka. Unduhan selesai, muncul pukul 10.23 malam. Fase 2. Aku masukkan us berisi asuransi Helen, video kakek menandatangani wasiat asli, affidavit, analisis forensik membuktikan pemalsuan. Semuanya diunggah ke 3 server cloud berbeda. Email tertunda diatur untuk dikirim pukul 6 pagi ke Kejaksaan Agung, OJ, DEP, dan Koran Tempo. Odo suara di koridor. Langkah kaki. Aku tutup laptop, masukkan ke tas saat pintu terbuka. Rian masuk sempoyongan, jelas mabuk. Melino, apa yang kamu lakukan di sini? Mengirim email, jawabku jujur. Wifi basemen jelek. Dia tertawa, suara yang mengganggu masa kecilku. Masih main bisnis. Ayah bilang kita beruntung masih mempertahankanmu. Yo, aku setuju. Sangat beruntung. Dia mendekat, napas alkohol pekat. Kamu tahu, aku selalu bertanya kenapa kamu kerja keras. Tak ada yang peduli. Cardiome Mes itu jenius. Jeniusku. Tentu saja. Jangan merendahkanku, katanya terboto, meraih pergelangan tanganku. Kamu pikir kamu sangat pintar, tapi kamu bukan opo-opo. Sama seperti yang ayah bilang.
Aku memutar tangan lepas, berdiri. Kamu benar. Aku bukan opo-opo. Nikmati pestanya, Rian. Tapi aku butuh satu hal lagi dari kantor Budi. Bukti fisik yang akan menguatkan jejak digital. Aku naik lift service ke lantai eksekutif. Kartu aksesku, yang mereka lupa nonaktifkan, masih membuka pintu. Kantor Budi adalah kuil ego, cover majalah, penghargaan, foto dengan politisi. Brankasnya di belakang potret kakek. Aku sudah hafal kombinasinya bertahun-tahun lalu, mengamati lewat pantulan decanter whisky. Di dalam, kontrak, paten, dan di sono senjata mematikan. Dokumen asli dengan namaku dihapus menggunakan video, nomor yang ditulis di atas. Tanda tanganku masih terlihat di bawah sinar UV. Aku foto semuanya, lalu ambil dokumen asli. Biarkan dia jelaskan ketiadaannya. Suara di koridor. Budi dan dua anggota dewan mendekat. Aku tutup brankas, ambil bukti, dan menuju pintu balkon. Ruang konferensi sebelah kosong. Aku menyelinap masuk tepat saat kunci Budi berputar. Proyeksi kuartal melebihi ekspektasi, kata Budi. Inovasi Rian memposisikan kita sempurna untuk akuisisi. Akuisi. Itu baru. Aku tekan tubuh ke dinding, mendengarkan. Stellar Parmo siap tawarkan 12 triliun, kata suara lain, Drmorse. Tapi mereka ingin lihat pipeline pengembangan, terutama proyek Apollo misterius yang Rian terus sinyalir. Darahku membeku. Proyek Apollo adalah pengobatan kanker pankreasku yang masih tahap awal. Kalau Rian mengklaim itu juga Senin pagi, konfirmasi Budi, Rian akan presentasikan portofolio lengkap. Setelah itu kita umumkan penjualan. Mereka akan menjual hasil hidupku. Setiap paten, setiap inovasi yang aku berdarah untuknya, dikemas dan dijual dengan nomor Rian. Aku tunggu sampai mereka kembali ke Golo, lalu menyelinap balik ke ballroom. Lelang sudah mulai. Budi di podium bicara tentang warisan dan inovasi. Aku berdiri di belakang menyaksikan pertunjukannya. Helen muncul di siku. Sudah dapat. Semua yang mereka rencanaan jual, kataku. Pengumuman Senin. Wajahnya mengeras. Kita gerak malam ini. Malam berlanjut. Pidato, dansa, saling memuji. Aku bergaul, tersenyum, memainkan peran putri cantik untuk terakhir kali. Pukul 11.50 malam, Budi memanggilku ke meja keluarga. Melino, sayang, katanya cukup keras agar meja-meja terdekat dengar. Ceritakan podo semua tentang peran baru menarik yang kami temukan untukmu. Celerk feeling kan. Tawa mengalir di kerumunan. Sinto menyeringai. Rian angkat gelasnya pura-pura salut. Sebenarnya, kataku sambil berdiri, aku sudah menemukan peran baruku sendiri. Saat itulah aku jatuhkan gelas. Pecah di marmer. Anggur merah menyebar seperti darah di tengah kekacauan staf membersihkan. Aku tersandung ke Budi. Kamu bodoh, dia mulai. Lalu dia mendorongku keras. Aku biarkan momentum membawaku mundur lewat pintu Prancis yang sudah aku posisikan dengan sengaja. Kaca meledak di sekelilingku. 1000 pecahan berkilauan memantulkan lampu ballroom. Kali ini semua terekam kamera. Setiap ponsel, setiap jet, setiap reporter masyarakat merekam Budi Wijaya melempar putrinya lewat pintu kaca. Aku tergeletak di reruntuhan, darah menggenang, dan tersenyum. Kau baru saja kehilangan segalanya, bisikku. Bukti sudah terkirim. Saksi sudah siap. Kejaksaan Agung akan terima paket dalam 6 jam. Dan Budi Wijaya baru saja memberiku potongan terakhir sempurna. Penyerangan tertangkap hic definition. Ruang gawat darurat melepasku pukul-pukul 2.47 pagi. 23 jahitan dan protokol gegar otak kemudian.
Aku duduk di apartemen, laptop terbuka, tangan mantap meski obat penghilang rasa sakit. Fase terakhir butuh ketepatan. Pertama, Kejaksaan Agung. File terenkripsi dikirim ke agen khusus Sarah Chen, yang spesialisasi penipuan korporasi. 37 GB bukti, catatan keuangan, dokumen palsu, percakapan direkam, dokumentasi pencurian paten. Metadata Sojo akan menyibukkan akuntan forensik berbulan-bulan. Selanjutnya manipulasi pasar, insider trading, laporan keuangan palsu, semua yang dibutuhkan untuk membekukan aset Bionusantara sebelum pengumuman akuisisi Senin. Aku sertakan notulen Dewan di mana Budi Bahas menyembunyikan liabilitas dari Stellar Barmo. Diep menerima paket pukul 3:22 pagi. 48 miliar rupiah penghasilan tak dilaporkan disembunyikan lewat perusahaan cangkang dan rekening Singapura. Penggelapan pajak yang menghancurkan Al Capone akan bekerja untuk Budi juga. Ponselku bergetar. Aiden, dokumen hukum siap. Perlindungan whistleblower sudah diajukan. Yakin soal Timeline? Pukul 6 pagi tepat, konfirmasiku. Pengiriman simultan. Panggilan tersulit berikutnya. Patricia Morse, Direktur Dewan Utama, jawab di dering ketiga meski jam larut. Morse, ini Melino Wijaya. Maaf mengganggu, tapi pukul 6 pagi Ondo akan terima dokumentasi yang butuh tindakan Dewan segera. Diam lalu dokumentasi seperti apa? Bukti bahwa Budi Wijaya dan Sinta Wijaya secara sistematis menipu perusahaan, mencuri inovasi, menyuap pejabat, dan merencanakan penjualan Bionusantara berdasarkan paten palsu. Tuduhan serius, katanya. Itu sebabnya aku kirim semuanya ke otoritas federal. Ando akan ingin gelar rapat Dewan Darurat sebelum Kejaksaan Agung tiba. Aku dengar napasnya tajam. Kejaksaan Agung, cek email pukul 6. Semua akan jelas. Panggilan serupa ke 5 anggota Dewan lain, yang risetku tunjukkan bersih, yang bergabung untuk visi kakek, bukan wong budi. Masing-masing mendengarkan, masing-masing janji tinjau bukti. Pukul 4:15 pagi, aku telepon meja investigasi koran Tempo. Saya punya cerita tentang salah satu perusahaan biotek terbesar Jakarta, pencurian paten, penipuan, dan penyerangan. Tertarik. Pukul 5 pagi, 3 reporter sudah meninjau dokumen di apartemenku. Helen datang dengan kopi dan wasiat asli yang sudah diautentikasi firma hukum pagi itu. Kamu kelihatan mengerikan, katanya memeriksa perban. Aku kelihatan seperti bukti, koreksiku. Jam mendekati 6. Aku buka email, mengawasi folder terkirim. Pukul 6 tepat. 37 email terkirim simultan. Kejaksaan Agung, Dewan Direksi, pemegang saham mayoritas, Tempo, Kompas, bahkan Stellar Barmo yang mungkin ingin mempertimbangkan kembali membeli perusahaan yang dibangun atas penipuan. Ponselku meledak dengan panggilan, nomor tak dikenal, reporter, anggota Dewan. Aku abaikan semua kecuali satu. Melino. Suara Budi dingin seperti es. Apa yang sudah kamu lakukan? Persis yang kamu ajarkan, ayah. Melindungi warisan keluarga. Gadis bodoh. Kamu tak tahu apa yang, sebenarnya aku tahu persis apa yang aku lakukan. Cek rekening banmu. Ngomong-ngomong, Kejaksaan Agung akan membekukannya dalam 1 jam. Kamu selesai. Kamu tak akan pernah kerja di industri ini lagi. Aku akan hancurkan kamu. Dengan wong opo? Pengaruh opo? Perusahaan opo? Aku tertawa, meringis saat jahitan tertarik. Kamu lempar aku lewat pintu kaca di depan 500 saksi. Kamu curi patenku. Kamu tipu investor. Kamu akan masuk penjara. Melino, kakekmu akan malu. Kakekku meninggalkan segalanya untukku. Aku punya wasiat aslinya.
Video penandatanganannya dan 3 mitra firma hukum siap bersaksi. Kamu bukan Cheo, ayah. Kamu tak pernah. Kamu hanya pencuri yang ketahuan. Diam lalu. Rian sedang menuju kantor. Dia akan hancurkan bukti. Sudah aku copy. Server sudah aku image. Biarkan dia coba. Tuduhan obstruction tambahan tak akan bantu kasusmu. Aku tutup telepon dan matikan ponsel. Aiden akan tangani panggilan masuk. Helen akan koordinasi dengan Dewan. Jurnalis sudah punya cerita. Aku izinkan diri satu momen kepuasan. Lalu buka laptop lagi. Masih ada pekerjaan, menyelamatkan perusahaan, melindungi inovasi, merebut warisan. Tapi dulu aku tuang kopi dan menyaksikan matahari terbit lewat jendela apartemen. Di seberang kota, Budi Wijaya sedang menemukan rekeningnya dibekukan, paspornya dicatat, dan kerajaannya runtuh. Pukul 7 pagi, berita pertama muncul, Kejaksaan Agung gerebek kantor pusat Bionusantara. Pukul 8 pagi, perdagangan saham Bionusantara dihentikan menyusul tuduhan penipuan. Pukul 9 pagi, Dewan panggil rapat darurat karena Cheo Budi Wijaya dihadapkan tuduhan federal. Kejaksaan Agung tiba di Bionusantara tepat pukul 10 pagi. Aku menyaksikan dari seberang jalan, kopi di tangan, saat SUV hitam mengepung gedung. Agen berjaket kejaksaan mengalir masuk lewat pintu utama sementara, yang lain mengamankan garasi parkir. Mereka bergerak dengan presisi orang yang sudah biasa melakukan ini. Ponselku bergetar dengan update dari dalam. Tergim, mereka segel lantai eksekutif. Marto dari akuntansi, agen federal baru ambil semua komputer kami. Petugas keamanan yang selalu baik padaku, mereka punya surat perintah untuk segalanya. Lewat kaca menara, aku lihat kekacauan meledak. Karyawan menempel di jendela, menyaksikan pimpinan mereka digiring keluar dengan borgol. Dewan sudah gelar rapat darurat di lantai 15, jauh dari fokus langsung kejaksaan. Pukul 10.45 pagi, Terpatricia Morse menelepon. Dewan sudah tinjau bukti Anda. Kami butuh Anda di sini sekarang. Aku tiba dan menemukan 12 anggota Dewan duduk mengelilingi meja mahoni tempat aku sering diabaikan. Kali ini mereka berdiri saat aku masuk. Ibu Wijaya, Morse mulai. Bukti sangat kuat. Budi Wijaya dan Sinta Wijaya sudah dipecat efektif segera. Rian Wijaya ditahan karena mencoba menghancurkan dokumen. Apa? Rekaman chat menunjukkan dia di ruang server pukul 7 pagi mencoba hapus drive. Dia tak sadar Anda sudah copy semuanya. Dia berhenti. Kejaksaan Agung sangat terkesan dengan ketelitian Anda. Konselor umum berdiri. Dengan wasiat yang diautentikasi dan dokumentasi pendukung, Dewan mengakui Anda sebagai pemegang saham mayoritas sah. Kami butuh kepemimpinan. Apakah Anda bersedia posisi Cheo sementara? Aku tunggu 5 tahun untuk momen ini. Bukan sementara. Cheo penuh. Mereka voting bulat. Pukul siang, aku berdiri di ruang konferensi eksekutif, ruanganku, saat kepala departemen masuk. Beberapa tampak ketakutan, yang lain lega, semua tak yakin. Saya tahu hari ini mengejutkan, aku mulai. Tapi Bionusantara dibangun atas inovasi, bukan penipuan. Kita kembali ke akar itu. Efektif segera, semua rekening Singapura dilaporkan. Semua suap dihentikan. Semua paten curian akan dikembalikan kreditnya. Bagaimana dengan akuisisi Stellar? Tanya seseorang. Mati. Kita tak jual kebohongan. Kita bangun ulang dengan kebenaran. Rapat berlangsung 2 jam. Aku uraikan rencana pemulihan, kerjasama penuh dengan otoritas, audit internal semua proyek, dan pengembalian kredit ke inovator asli.
Drgim akan pimpin proyek Cardiome Mes dengan nama benar. Marto awasi restrukturisasi keuangan. Pukul 3 sore, aku akhirnya masuk ke kantor Chow, bekas tempat suci Budi. Barang pribadinya sudah dikemas agen kejaksaan. Potret kakek masih tergantung di dinding, mengawasi. Kita berhasil, bisikku podo gambarnya. Helen muncul di ambang pintu. Pers berkumpul di luar. Mereka minta pernyataan. Lewat jendela, aku lihat Van Brito, reporter, kamera, semua mengarah ke gedung kami. Ticker saham di monitor Budi menunjukkan Bio Nusantara turun 60% dan terus jatuh. Biarkan jatuh, kataku. Kita bangun ulang di tanah yang kokoh. Pukul 4.15 sore, Aiden datang dengan jaksa federal. Mereka ingin kerjasama penuh Ando. Semua yang Ando tahu, semua orang terlibat. Mereka akan dapat. Jaksa utama, wanita yang mengingatkanku podo ibu, uraikan tuduhan, penipuan kawat, penggelapan pajak, pencurian paten, suap pejabat federal. Budi Wijaya menghadapi 25 tahun sampai seumur hidup. Sinto dan Rian 15 sampai 20 tahun. Opo yang Ando butuh dari saya? Kesaksian, dokumen, detail operasi. Ando akan dapat semuanya. Saat kami bahas logistik, ponselku menyolot dengan nomor familiar. Budi menelepon dari tahanan federal. Jawab, Koto Jakso. Kami rekam. Halo, ayah. Kamu anak dendam kecil, sungai makian mengalir. Aku beri kamu segalanya. Pekerjaan, rumah, kesempatan jadi bagian sesuatu. Kamu beri aku kantor basement dan curi hasil hidupku. Itu tak pernah milikmu. Aku yang bangun perusahaan ini. Hendro Wijaya yang bangun. Kamu hanya merusaknya. Saat aku keluar, kamu tak akan keluar. Bukti kedap air. 48 miliar penggelapan pajak sojo. Belum lagi suap, pencurian paten, penipuan. Kamu selesai, ayah. Diam lalu lebih pelan, ibumu akan malu. Ibu akan bangga karena aku melawan preman yang melemparku lewat pintu koco. Aku sentuh perban. Selamat tinggal, ayah. Pukul 6 sore, Kejaksaan Agung sudah punya yang mereka butuh. Kotak bukti, server penuh data, kesaksian dari selusin karyawan. Gedung perlahan kosong saat staf non-esensial dikirim pulang. Aku berdiri di lobi menyaksikan agen membawa kotak terakhir. Di atas kami, logo Bio Nusantara berkilau. Inisial kakek terjalin dengan helix dno. Ibu Wijaya, agen Sarah Walker mendekat. Kami sudah bekukan semua aset terkait penipuan. Rekening sah tetap bisa diakses. Ando punya yang dibutuhkan untuk operasi. Terima kasih. Bukan, terima kasih Ando. Tingkat dokumentasi ini biasanya kami gali bertahun-tahun. Ando beri kami vonis langsung. Saat konvoi kejaksaan pergi, aku lihat mereka di belakang kendaraan terpisah. Budi menatap lurus. Sinto air moto mengalir lewat makeo brusak. Rian kepolo di tangan. Kerajaan sudah jatuh, tapi dari abunya, sesuatu yang jujur bisa tumbuh. Petugas keamanan mendekat. Ibu Wijaya, opo yang kita lakukan sekarang? Aku lihat dia, karyawan yang masih berkumpul di lobi, perusahaan yang kakek bangun dan aku akan bangun ulang. Sekarang kita kerja. Rapat pemegang saham darurat digelar pukul 9 pagi Senin. Alih-alih presentasi palsurian untuk Stellar Pharma, 1.200 pemegang saham berkumpul menyaksikan kebangkitan. Aku berdiri di podium tempat Budi melempar gelas campakne 2 malam lalu. Perban di dahiku menangkap cahaya, luka perangku, lencana kehormatanku. Ruangan hening. Namaku Melina Wijaya, aku mulai. Suaraku menggema ke setiap sudut. Aku cucu Hendra Wijaya,
Pewaris sah Bio Nusantara, dan sejak kemarin kalian. Gumaman menyebar. Aku angkat tangan. Saya tahu kalian khawatir. Saham kita turun 70%. Agen federal rebut komputer. 3 eksekutif ditahan. Aku berhenti. Bagus. Henning kaget. Selama 5 tahun, perusahaan ini membusuk dari dalam. Penipuan, pencurian, suap, sel kanker metastasis ke setiap departemen. Hari ini kita potong mereka keluar. Aku klik slide pertama, foto kakek. Hendra Wijaya bangun perusahaan ini atas kebenaran, atas inovasi yang menyelamatkan nyawa. Di bawah kepemimpinan ayahku, kita jadi sesuatu lain. Perusahaan kriminal berpakaian farmasi. Slide berikutnya tunjukkan bukti. Perusahaan cangkang, paten palsu, wasiat asli versus palsu. Beberapa pemegang saham terkesiap, yang lain mengangguk. Potongan akhirnya pas. Tapi inilah yang tak pernah mereka curi. Ilmu pengetahuan kita, peneliti kita, potensi kita. Aku klik Data Cardiomemes. Inovasi ini diciptakan tim brilian kita, bukan eksekutif yang tak bisa ejo polimer. Dergim akan pimpin pengembangannya dengan kredit benar. Dergim berdiri, air moto di moto saat ruangan bertepuk. Setiap paten curian akan dikembalikan. Setiap suap dilaporkan. Setiap rekening Singapura dikembalikan. Kita terima pukulan, bayar denda, dan keluar bersih. Bagaimana akuisisi, teriak seseorang. Mati. Kita tak dijual. Lebih banyak Gumaman. Harga saham di layar terus turun. Saya tahu kalian lihat portofolio menyusut, lanjutku. Tapi lebih baik punya saham di perusahaan kriminal atau perusahaan dengan integritas. Kerugian jangka pendek. Penebusan jangka panjang. Aku klik slide terakhir, Pipeline inovasi sah. Kita punya 47 paten dalam pengembangan. Ilmu pengetahuan nyoto oleh ilmuwan nyoto. Mes jantung yang meregenerasi jaringan. Pompa insulin yang prediksi kebutuhan. Pengobatan kanker yang bisa selamatkan jutaan. Aku pandang ruangan. Ini masa depan kita, dibangun atas kebenaran. Seorang pemegang saham tua berdiri. Kenapa kami harus percaya Ando? Ando Wijaya juga. Karena aku Wijaya yang kumpulkan bukti 5 tahun, yang korbankan segalanya untuk ungkap kebenaran. Yang punya agen kejaksaan di spedial. Aku sentuh perban. Yang benar-benar berdarah demi integritas perusahaan ini. Ayahmu bilang kamu dendam, teriak yang lain. Ini balas dendam. Ayahku lempar aku lewat pintu kaca karena bertanya. Kamu bisa tonton rekaman cheat. Sudah jadi catatan publik sekarang. Aku tegak. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Ruangan meledak pertanyaan. Aku jawab semuanya. Yo, kita akan kehilangan kontrak. Yo, akan ada gugatan. Yo, tahun depan akan brutal. Tapi kita akan bertahan dan jadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Voting datang. Kepercayaan podo kepemimpinan baru, 800 setuju, 400 tolak. Bukan bulat, tapi cukup. Saat pemegang saham keluar, aku lihat dia di belakang. Budi dalam seragam tahanan oranye, dikawal Marsal. Mereka bawa dia untuk saksikan kerajaannya resmi mati. Moto kami bertemu. Dia gerakan mulut. Mungkin magian. Aku berpaling. Dia masalah kemarin. Pukul siang, aku berdiri di kantor cowok asli. Potret kakek dipindah dari dinding Budi ke dindingku. Meja dibersihkan dari kebohongan. Siap untuk kebenaran. Helen masuk dengan kopi dan kontrak. 60 surat pengunduran diri sejauh ini. Kebanyakan kroni Budi. Selamat tinggal.
Kejaksaan Agung minta pertemuan lanjutan. Jeb audit segalanya. 3 gugatan celas Adion sudah diajukan. Biarkan mereka datang. Dia tersenyum. Kamu kedengar seperti kakekmu. Mudah-mudahan. Ponselku bergetar. Alert berita. CEO Bio Nusantara ditahan atas tuduhan federal. Di bawahnya foto Budi Borgol. Sinta menangis di sisinya. Rian sembunyikan wajah. Aku hapus alert. Mereka tak odo lagi. Catatan kaki sejarah dalam cerita penebusan. Terkim ketuk. Tim ingin tahu, apakah kita lanjutkan uji coba Cardiomemes. Full speed dengan namamu di setiap dokumen. Dia berbinar. Selamat kembali, Melino. Melino yang asli. Saat dia pergi, aku pandang pelabuhan Tanjung Priok. Pemandangan Somo yang kakek cintai. Kapal lewat, tak peduli drama di menara kami. Dunia bergerak. Tapi Bio Nusantara akan maju berbeda sekarang, jujur, etis, seperti seharusnya. Aku sentuh Koco, masih lembut di tempat pecahan menusuk dalam. Setiap bekas luka pengingat. Kadang kamu harus hancur total sebelum bisa bangun kembali. Interkom berbunyi. Ibu Wijaya, tamu pukul 1 sudah datang. Kepala Compliance baru. Suruh masuk. Pintu terbuka memperlihatkan wanita muda, antusias dan tak tercemar masa lalu korup kami. Ibu Wijaya, saya Sarah Martinez. Saya siap bantu bersihkan rumah. Aku tersenyum. Kalau begitu mari kita mulai. Kerajaan sudah jatuh. Voynich sedang bangkit. Dan kali ini ia akan terbang dengan sayap kebenaran. Namaku Melino Wijaya. Aku pewaris kakekku, penyelamat perusahaanku, dan bukti hidup bahwa kadang balas dendam terbaik adalah sekadar mengungkap kebenaran. Mereka pikir mematahkan aku akan membungkamku. Mereka salah.